Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulan Densa Putri. Saya akan menjelaskan tentang kepercayaan dan agama yang ada di Minangkabau. Di sini ada 3 poin utama. Yang pertama yaitu adat dan agama di Minangkabau. Yang kedua ada koeksistensian adat dan agama di Minangkabau. Yang ketiga ada adat bersandi syarak bersandi Kitabullah. Baiklah, kita bahas poin pertama dulu, yaitu adat dan agama yang ada di Minangkabau. Pra-Islam di Minangkabau secara historis sebelumnya masuk berbagai agama ke Minangkabau. Masyarakat di samping mentaati peraturan-peraturan adat juga menganut kepercayaan pra-agama dalam bentuk animisme dan dinamisme. Realisasi dari kepercayaan ini adalah percaya kepada makhluk halus yang dianggap dapat membahayakan manusia, sehingga harus diberikan sesajen dengan bacaan-bacaan seperti mantra-mantra. Lalu sebelum datangnya Islam, masyarakat Minangkabau telah memiliki sistem adat yang berorientasi kepada alam. Itulah makanya orang Minangkabau menyebut daerahnya bukan dengan kata tanah atau daerah, tapi dengan kata alam Minangkabau. Nah, lalu selanjutnya di sini ada agama Hindu Brahmana masuk diperkirakan ke Minangkabau pada abad ke-5, disusul oleh agama Buddha Hinayana pada abad ke-7 dan Buddha Mahayana pada abad ke-7 hingga 10. Namun pengaruhnya kurang disebabkan karena yang pertama, agama tersebut datang ke Minangkabau melalui kerajaan. Lalu yang kedua, walaupun Aditya Warman akhirnya berhasil menjadi raja di Minangkabau, namun kekuasaannya dapat dikebiri sehingga tangannya tidak dapat menjangkau kehidupan masyarakat di nagari-nagari. Lalu selanjutnya, misinya dalam bidang politik dan militer jauh lebih menonjol daripada penyebaran agama. Nah, selanjutnya, pengaruh adat dalam masyarakat Minangkabau jauh lebih kuat dan benar-benar berurat berakar sehingga tidak mudah dipengaruhi paham-paham yang lain. Lalu selanjutnya, susunan masyarakat berdasarkan kasta-kasta tidak berkenan di hati masyarakat Minangkabau karena hal tersebut sangat bertentangan dengan kehidupan demokratis yang telah mendatangi pada mereka. Lalu setelah masuknya agama di Minangkabau, penyebaran Islam dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, ekspansi teritorial dan perdagangan. Lalu kedatangan agama Islam menyebabkan terjadinya pembauran adat dan agama dalam masyarakat Minangkabau, walaupun terjadi konflik bahkan berkelanjutan dalam bentuk peperangan. Namun integrasi antara adat dan agama Islam tetap berjalan, sebab agama Islam tidak menghapuskan adat, bahkan menyempurnakan dan memperkokohkan. Nah, selanjutnya, setelah agama Islam semakin kokoh dan mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, adat sebagai pelaksana bagi ketentuan-ketentuan agama, maka muncul pula rumusan baru tentang keterkaitan adat dan agama, yaitu lahirlah pepatah yang berbunyi adat bersandi syarak bersandi Kitabullah. Lalu pada waktu Perang Padri, kaum adat mengalami kekalahan. Setelah itu terjadilah kesepakatan antara kaum agama atau Padri dengan pemuka adat yang terkenal dengan sebutan Sumpah Sakti Bukit Marapalam. Di sisi lain, diamati faktor-faktor penyebab masyarakat Minangkabau mudah menerima Islam adalah yang pertama, pada waktu itu yang dibawa bukanlah Islam secara historis yang berpangkalan pada ajaran-ajaran yang berkenaan dengan hukum atau syariat rasional, melainkan ia lebih berdimensi esoteris, kesufian yang bahkan lebih banyak berbau tarekat yang kurang memperhatikan amalan-amalan jasmani akan tetapi lebih mengutamakan aspek rohani. Lalu yang kedua, Islam bercorak sufi tidak bertentangan dengan sistem kepercayaan masyarakat Minangkabau. Nah, di sini ada koeksistensian adat dan agama di Minangkabau. Yang pertama, koeksistensian adat yang pengelolaannya SDA berkelanjutan. Di sini koeksistensian menjaga pewarisan dan penguasaan sumber daya alam berdasarkan adat di satu sisi dan menjalankan Islam sebagai dasar pelaksanaan. Faktor yang ini memelihara corak pengelolaan hutan dan sumber daya alam oleh masyarakat nagari tetap berlangsung sampai saat ini, yaitu yang pertama ada modal ekonomi kaum, yang kedua ada sumber daya cadangan dan keberlangsungan adat.
Nah, lalu di sini ada perselisihan adat dan Islam membangun landasan moral. Adat dan Islam menjadi faktor penting pola produksi, model pengelolaan sumber daya alam dengan memperkuat tanggung jawab sosial, ekonomi, dan ekologis, baik secara individu maupun komunitas. Melalui yang pertama, memperkuat tanggung jawab sosial, ekonomi, komunitas. Lalu yang kedua, tanggung jawab ekologis, yaitu dengan melegitimasi penempatan wilayah. Lalu yang ketiga, kita bahas tentang adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Konsep adat bersandi syarak bersandi kitabullah ini yaitu merupakan ekspresi kehidupan masyarakat Minangkabau. Pernyataan adat ini mengandung makna bahwa adat istiadat yang berlaku di Minangkabau adalah adat istiadat Islam, bukan adat istiadat yang cuek. Pengertian dari kata tersebut harus dilaksanakan hukum Islam secara utuh. Nah, di sini ada dalam Minangkabau terdapat 4 adat, yaitu yang pertama adat dan sabana adat, yang artinya kebiasaan awal tidak akan berubah. Lalu adat yang diadatkan seperti undang-undang luhak dan rantau di sini berlaku seumpama jika dicabut mati, jika diasak layu. Lalu di sini adat dan teradat, aturan yang lahir dari hasil musyawarah. Nah, yang terakhir ada adat istiadat, yang mana kebiasaan yang berlaku di masyarakat umum dan setempat. Lalu di sini ada implementasi adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Yang pertama ada adat yang diadatkan yaitu yang diproduksi oleh pemerintah nagari, biasanya hidup di nagari yang selaras dengan pertumbuhan penduduk nagari. Lalu yang kedua ada adat dan sabana adat, yaitu segala sesuatu yang terjadi menurut kehendak Allah dan hukum alam, segala sesuatu yang diterima Nabi Muhammad sesuai dengan kaidah. Lalu yang ketiga ada adat dan teradat, yaitu adat yang merupakan aturan yang disesuaikan dengan kondisi atau tempat. Lalu yang terakhir ada adat istiadat, yaitu adat yang harus ditaati seseorang dan disesuaikan dengan keadaan setempat. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.